Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di situasi pandemi sekarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi perbandingan dan aritmatika sosial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cahya Nintias Prayitno dengan NPM 20130211054, Devana Nurvia Azahra dengan NPM 20130211042, Fitria Larasati dengan NPM 20130211046, Lisha Syafitri dengan NPM 20130211020, dan saya sendiri Riyandi Arya Putra dengan NPM 20130211004. Pembahasan meliputi kompetensi dasar 3.8, yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Dan kompetensi dasar 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan. Peta konsep. Perbandingan memodelkan situasi di dalam dunia nyata, seperti masalah perubahan besaran tiap satuan, kecepatan, tarif, konversi satuan, resep, dan sebagainya. Persentase, perbesaran foto, dan skala, yang ditunjukkan dan diselesaikan dengan tabel, grafik, dan persamaan. Berikut contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ali bersepeda sejauh 8 km dengan waktu yang ditempuh 20 menit. Sedangkan Adi bersepeda sejauh 24 km dalam waktu 40 menit. Siapakah yang mengendari sepeda lebih cepat? Kalau begitu, menurut kalian siapa yang lebih cepat? Ali atau Adi? Oke, kita coba contoh yang kedua. Manakah yang berlari lebih cepat? Kakak yang berlari 8,5 km per jam atau adik yang berlari 16 km dalam 2 jam? Nah, bingung kan? Tapi, kalian tahu nggak sih, ternyata pertanyaan-pertanyaan sebelumnya merupakan beberapa contoh situasi yang membutuhkan konsep perbandingan. Kok bisa? Jadi, perbandingan itu apa ya? Terdapat sebuah foto. Dari foto tersebut, Nadia memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan 7 perempuan yang ada dalam foto tersebut. Nadia menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya. 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran sejenis. Biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Lalu, apa itu besaran sejenis? Besaran sejenis adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan satuan yang sejenis. Misalnya, dalam foto Nadia tadi, yang merupakan besaran sejenis adalah laki-laki dan perempuan. Loh, bukannya laki-laki dan perempuan beda jenis ya? Yap, benar sekali. Laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelaminnya. Tapi dalam hal ini, laki-laki dan perempuan termasuk ke dalam jenis makhluk hidup yang sama, yaitu manusia. Kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan sebagainya. Perhatikan contoh dan penyelesaiannya berikut. Contoh soal, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak.
Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui media online atau media cetak? Berikut beberapa jawaban dari pertanyaan di samping. Pertama, sepertiga dari siswa SMP Sukamajo yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Yang ketiga, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Yang keempat, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Yang kelima, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Selama kalian menyelesaikan masalah dalam bab ini, kalian akan menemukan pernyataan tentang perbandingan dan rasio. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Pertama, pecahan misalnya 2/3. Yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 2:3. Yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2/3. Memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Begitu juga seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan ini, kalian akan menguji masalah nyata, apakah masalah tersebut termasuk masalah perbandingan, senilai, proporsi, atau bukan. Rumus persamaan pada perbandingan senilai yaitu A per B sama dengan C per D atau A kali D sama dengan B kali C. Perlu diingat, untuk menggunakan rumus persamaan ini, perkaliannya dilakukan secara silang. Memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait perbandingan senilai. Situasi A, jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Penyelesaiannya, harga 4 kg beras sama dengan 36.000. Harga 1 kg beras sama dengan 36.000 dibagi 4 sama dengan 9.000. Harga 8 kg beras sama dengan 9.000 kali 8 sama dengan 72.000. Dapat dinyatakan dengan 4 kg beras sama dengan 36.000. Sedangkan 8 kg beras sama dengan 72.000, merupakan proporsi atau perbandingan senilai. Situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun, berapakah usia adiknya? Penyelesaiannya, usia awal Budi sama dengan 4 tahun. Usia awal adiknya sama dengan 2 tahun. Usia sekarang Budi 8 tahun, adiknya 2 tambah 4 tahun sama dengan 6 tahun. Bukan proporsi, karena perbandingan di awal 4:2 sama dengan 2:1. Berbeda dengan sekarang 8:6 sama dengan 4:3. Perbandingan senilai menggunakan tabel. Cibi membeli 1 buah pensil seharga 2.000. Keesokan harinya, ia membeli lagi 2 buah pensil dengan total harga 4.000. 2 hari kemudian, Cibi membeli lagi 3 buah pensil dengan total harga 6.000. Berikut rincian tabel harga pensil yang dibeli oleh Cibi. Perbandingan senilai menggunakan grafik. Cibi membeli 1 buah pensil seharga 2.000. Keesokan harinya, ia membeli lagi 2 buah pensil dengan total harga 4.000. 2 hari kemudian, Cibi membeli lagi 3 buah pensil dengan total harga 6.000. Berikut rincian grafik harga pensil yang dibeli oleh Cibi. Perbandingan senilai menggunakan persamaan. Harga 3 buah buku tulis 7.500. Berapakah harga 9 buku? Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 3 buku, B sama dengan 7.500, C sama dengan 9 buku. Ditanya D harga 9 buku. Maka dengan menggunakan rumus persamaan perbandingan senilai didapat A per B sama dengan C per D sama dengan 3 buku per 7.500 sama dengan 9 buku per D. 3D sama dengan 7.500 kali 9.
3D sama dengan 67.500, D sama dengan 67.500 bagi 3, D sama dengan 22.500. Jadi, harga 9 buku yaitu sebesar 22.500. Memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Contoh kejadian berbalik nilai yakni kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh dan jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Rumus untuk persamaan pada perbandingan berbalik nilai yakni A per C sama dengan B per D, di mana A adalah pembilang dan C adalah penyebut. Begitu pula dengan B adalah pembilang dan D adalah penyebut. Untuk menggunakan rumus persamaan perbandingan berbalik nilai ini, perkaliannya dilakukan secara sejajar, yakni A dikalikan dengan B sama dengan C dikalikan dengan D. Contoh lain dari masalah yang terkait perbandingan berbalik nilai adalah hubungan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatannya. Dari gambar di samping, gear A memiliki banyak gigi 2 kali lipat dari gigi yang dimiliki oleh gear B, sehingga jika gear A berputar 1 kali, gear B akan berputar 2 kali. Misalkan, jika gear A berputar 4 putaran, maka gear B berputar 8 kali putaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu pula sebaliknya, jika ukuran gigi mesin bermotor yang besar akan menghasilkan kecepatan yang kecil. Perbandingan berbalik nilai menggunakan tabel. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanannya. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh Alan. Untuk kecepatan rata-rata 80 km, waktu yang ditempuh Alan adalah 6 jam. Untuk kecepatan rata-rata 75 km, waktu yang ditempuh Alan adalah 6,4 jam. Untuk kecepatan rata-rata 60 km, waktu yang ditempuh Alan adalah 8 jam. Dan untuk kecepatan rata-rata 40 km, waktu yang ditempuh Alan adalah 12 jam. Agar lebih paham, kita misalkan Alan mengendarai motor dengan kecepatan 50 km. Tentukan lama perjalanan yang ditempuh Alan untuk sampai tujuan. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui jarak tempuh Alan ketika mudik adalah 480 km per jam dan kecepatan Alan adalah 50 km. Ditanyakan adalah waktu yang ditempuh Alan agar sampai tujuan. Rumus untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah waktu yang ditempuh sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, sama dengan 480 dibagi dengan 50, dan diperoleh angka 9,5. Jadi, lama perjalanan ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam adalah 9,6 jam. Perbandingan berbalik nilai menggunakan grafik. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanannya. Grafik di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh Alan. Dengan waktu 12 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 40 km. Untuk waktu 8 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 60 km. Dengan waktu 6,4 jam,
kecepatan rata-ratanya adalah 75 km dan untuk waktu 6 jam kecepatan rata-ratanya adalah 80 km. Perbandingan berbalik nilai menggunakan persamaan. Sebuah asrama mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 26 anak selama 15 hari. Berapa harikah persediaan beras itu akan habis jika penghuni asrama bertambah 4 orang? Penyelesaiannya diketahui A adalah jumlah anak dalam asrama yaitu 26 anak, B adalah waktu yaitu 15 hari, dan C adalah jumlah anak dalam asrama jika ditambahkan 4 sama dengan 30 anak. Ditanyakan D, yaitu persediaan beras habis berapa hari. Dengan menggunakan rumus persamaan perbandingan berbalik nilai, yaitu A per C sama dengan B per D, didapatkan 26 anak per 30 anak sama dengan 15 hari per D. Kemudian 26 dikali dengan 15 sama dengan 30D. Hasil kali dari 26 dengan 15 yaitu 390 sama dengan 30D. D sama dengan 390 dibagi dengan 30. Diperoleh nilai D sama dengan 13. Jadi persediaan beras asrama tersebut akan habis dalam waktu 13 hari. Contoh soal. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat sebanyak 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Diketahui, banyak tepung terigu pada resep semula yaitu 2 gelas takar, cookies yang dapat dibuat dengan resep semula yaitu 3 lusin, banyaknya tepung terigu pada resep baru yaitu 12 gelas takar, dan ditanyakan banyak cookies yang dapat dibuat dengan resep baru. Penyelesaian. Masalah ulul dapat diselesaikan dengan proporsi seperti berikut. Misalkan, banyak cookies yang dapat dibuat dengan resep baru sama dengan A, sehingga banyak tepung terigu pada resep semula yaitu 2 gelas takar per cookies yang dapat dibuat dengan resep semula yaitu 3 lusin, sama dengan banyak tepung terigu pada resep baru yaitu 12 gelas takar per banyak cookies yang dapat dibuat dengan resep baru yaitu tidak kita misalkan tadi A. Kemudian 2 dikalikan dengan A sama dengan 3 dikalikan dengan 12, sehingga 2A sama dengan 36. Diperoleh A sama dengan 18. Jadi, banyak cookies yang dapat dibuat dari 12 gelas takar tepung terigu adalah 18 lusin. Kompetensi dasar 3.9. Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 4.9. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Materi yang kedua yaitu aritmatika sosial. Peta konsep dari aritmatika sosial ada keuntungan, kerugian, diskon atau potongan, bunga tunggal, bruto, neto, tara, dan pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual belikan, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan
berdasarkan sudut pandang pembeli, sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual, begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Aktivitas jual beli. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebanyak 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 setiap porsinya. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual sebanyak 110 porsi bubur ayam. Nah, dari aktivitas jual beli tersebut, mari kita cermati. Pada cerita, Pak Bubur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000 rupiah, atau didapat dari 10.000 dikalikan dengan banyaknya bubur yang terjual, yaitu 110. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurang dengan 1 juta, maka keuntungan yang didapat dari Pak Subur ialah 100.000. Jadi, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Lalu, agar kita semakin paham dengan konsep jual beli, kita simak cerita berikut. Seorang pedagang besar membeli barang dari pabrik. Kemudian, pedagang tersebut menjual kembali di pasar. Harga barang dari pabrik disebut dengan modal atau harga pembelian. Selanjutnya, harga dari hasil penjualan barang tersebut yaitu harga penjualan. Namun, pada kondisi perdagangan, ada kalanya pedagang mengalami untung atau rugi. Apabila harga jual lebih besar dari harga beli, disebut untung. Dan apabila harga jual lebih kecil dari harga beli, disebut dengan rugi. Harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang disebut dengan harga pembelian. Harga pembelian disebut juga modal. Dalam situasi tertentu, suatu harga pembelian atau modal ditambah dengan biaya pengangkutan, transportasi, ongkos, atau biaya lainnya. Harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang disebut harga penjualan. Konsep harga pembelian dan harga penjualan. Untuk menentukan rumus harga pembelian didapatkan harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi, atau harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang dengan keuntungan. Sedangkan untuk menentukan rumus harga penjualan didapat dengan harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang dengan untung, atau harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang dengan kerugian. Kita simak contoh soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Seorang pedagang sayur membeli 1 kilo kol dengan harga Rp4.000 dan menjual kepada seorang pembeli. Setelah tawar-menawar, 1 kilo kol itu terjual dengan harga Rp6.000. Yang pertama, apakah pedagang itu mengalami untung atau rugi? Kedua, dapatkah kalian menentukan besar keuntungan atau kerugiannya? Dari permasalahan di atas, dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama, harga pembelian yaitu sebesar Rp4.000. Lalu harga penjualannya yaitu Rp6.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka pedagang mengalami keuntungan. Lalu yang kedua, berapakah besar keuntungannya? Besar keuntungan yang didapat pedagang tersebut ialah harga jual dikurang dengan harga beli, yaitu Rp6.000 dikurang dengan Rp4.000. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pedagang sayur tersebut ialah sebesar Rp2.000. Selanjutnya, besar keuntungan dan besar kerugian. Pada kegiatan ekonomi, dalam melakukan jual beli, pedagang mengharapkan adanya keuntungan. Pedagang dikatakan untung jika harga penjualan lebih besar dibandingkan dengan harga pembelian. Dari kegiatan sebelumnya, kita dapat simpulkan mengenai untung dan rugi. Nah, keuntungan sendiri ialah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, untung dapat kita ketahui dengan harga penjualan dikurangkan dengan harga pembelian. Lalu, kerugian atau rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Rugi dapat kita ketahui dengan harga pembelian dikurangkan dengan harga penjualan. Nah, selanjutnya persentase untung dan rugi. Ada kalanya dalam perdagangan kita akan menjumpai konsep persentase. Keuntungan atau kerugian dapat dinyatakan dalam persentase. Persentase keuntungan atau kerugian di sini diperhitungkan terhadap harga beli. Dalam matematika, persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100. Pada kegiatan ekonomi, besar rugi atau untung terhadap harga pembelian biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk persen, karena untung atau rugi itu dialami oleh yang memiliki uang dalam membeli barang. Maka, persentase untung atau rugi ditentukan atau dibandingkan dengan harga pembelian. Oleh karena itu, besarnya persentase untung atau rugi ialah PU sama dengan HJ dikurangkan dengan HB, lalu dibagi dengan HB, dan dikalikan dengan 100%. Sedangkan PU itu ialah persentase keuntungan, HB adalah harga beli atau modal, dan HJ yaitu harga jual atau total pemasukan. Nah, untuk kerugian dapat kita ketahui dengan PR sama dengan HB dikurang HJ, lalu dibagikan dengan HB dan dikalikan dengan 100%. PR atau persentase kerugian. HB ialah harga beli atau modal dan HJ ialah harga jual atau total pemasukan. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Selusin buku dibeli dengan harga Rp60.000. Buku itu dijual semua dengan harga Rp48.000. Apakah penjual mengalami keuntungan atau kerugian? Lalu berapakah persen keuntungan atau kerugiannya? Dari permasalahan di atas dapat kita selesaikan dengan cara yaitu diketahui harga pembelian atau modal yaitu sebesar Rp60.000 dan harga penjualan atau pemasukan sebesar Rp48.000. Karena harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian, maka penjual mengalami kerugian. Lalu besarnya kerugian yang dialami penjual yaitu sebesar Rp60.000 dikurangkan dengan Rp48.000 sama dengan Rp12.000. Dari besarnya kerugian tersebut dapat kita ketahui persentase kerugian yang dialami oleh penjual, yaitu dengan Rp12.000 dibagikan dengan modal atau Rp60.000 dan dikalikan dengan 100% sama dengan 20%. Jadi, dari permasalahan di atas, penjual mengalami kerugian dan besarnya persentase kerugian yang dialami penjual yaitu 20%. Selanjutnya, konsep potongan harga atau diskon. Potongan harga atau yang sering disebut diskon atau rabat ini dapat kita jumpai untuk menarik minat pembeli agar membeli barang tersebut di bawah harga normal. Potongan harga sering dilakukan oleh pedagang pada waktu-waktu khusus, misalnya menjelang hari Sabtu, menjelang akhir bulan, menjelang hari raya, menjelang tutup buku, ataupun menjelang datangnya tahun baru. Biasanya potongan harga atau rabat atau diskon dapat dinyatakan dengan persen, sehingga besarnya potongan harga atau rabat atau diskon adalah potongan harga sama dengan harga awal dikali persentase potongan harga. Contoh soal, jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp4.200.000 dengan diskon 15%, tentukan uang William yang dibutuhkan untuk membayar telepon genggam tersebut. Diketahui, harga sebelum diskon adalah Rp4.200.000. Kemudian persentase diskonnya adalah 15%. Ditanya, harga setelah diskon. Untuk mencari harga setelah diskon, kita harus mencari terlebih dahulu harga diskonnya. Harga diskon sama dengan harga awal dikali dengan persentase diskon.
Harga diskon sama dengan harga awalnya adalah Rp4.200.000 dikali dengan persentase diskonnya adalah 15%, sehingga didapat hasil Rp630.000. Kemudian harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi dengan harga diskon. Harga awalnya adalah Rp4.200.000 dikurangi dengan harga diskon Rp630.000, sehingga didapat hasil Rp3.570.000. Jadi, William harus membayar Rp3.570.000. Selanjutnya, konsep pajak. Sebagai seorang warga negara yang baik, sudah selayaknya kita semua membayar pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual-beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya, besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh soal, Amin membeli suatu barang dengan harga Rp2 juta. Atas pembelian barang tersebut, dia dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Amin untuk membeli barang tersebut? Diketahui harga barangnya adalah Rp2 juta. Kemudian, untuk mencari besarnya pajak, persentase pajak 10% dikali dengan harga barang yaitu Rp2 juta, sehingga didapat Rp200.000. Jadi, Amir harus membayar Rp2.200.000. Rp2.200.000 ini didapat dari harga barang ditambah dengan besarnya pajak. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Misal, jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M atau modal dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu peminjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar modal ditambah dengan bunga, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar bunga per 1 tahun atau per tahun. Jasa sebesar B disebut dengan bunga, sedangkan M merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga atau B terhadap besarnya modal M, maka besarnya bunga per tahun diperoleh B sama dengan B dikali M besar, dengan B adalah bunga, B kecil adalah persentase bunga, dan M besar adalah modal. Lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga atau B besar tiap bulan dengan persentase bunga atau B kecil dalam tahun adalah B besar sama dengan N per 12 dikali B kecil dikali M besar, dengan B besar adalah besarnya bunga, N kecil adalah bulan atau lama menabung, dan B kecil adalah persentase bunga, M besar adalah modal. Contoh soal, Okta menabung di bank sebesar Rp750.000 dengan bunga 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunganya secara tunggal, hitunglah jumlah uang Okta setelah 6 bulan. Diketahui besarnya uang tabungan atau modal adalah Rp750.000. Bunga dalam 1 tahun adalah 12%. Kemudian, bunga akhir 6 bulan sama dengan 6 per 12 dikali dengan persentase bunga adalah 12% dikali dengan besar uang tabungan atau modal adalah Rp750.000 sehingga didapat Rp45.000. Jadi jumlah uang Okta setelah disimpan selama 6 bulan menjadi besar uang tabungan atau modal ditambah dengan bunga akhir 6 bulan sehingga didapat Rp795.000.
Aplikasi bunga tunggal. Bunga tunggal seringkali dipergunakan dalam perhitungan aritmatika sosial, baik dalam menyimpan maupun meminjam uang pada koperasi atau perbankan. Contoh soal. Modal sebesar 1 juta rupiah disimpan di bank dengan bunga 12% per tahun. Berapakah besarnya bunga selama 6 bulan? Diketahui bunga 1 tahun adalah 12%. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, sehingga 12% dibagi dengan 12 bulan, jadi 1 bulan bunganya adalah 1%, sehingga bunga 6 bulan adalah 6%. Jadi besarnya bunga selama 6 bulan adalah 6 per 100 atau 6% dikali dengan 1 juta rupiah, sehingga didapat 60.000 rupiah. Selanjutnya, bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan berat barang. Bruto sendiri adalah berat kotor suatu barang yang terdiri dari berat bersih dan berat tempatnya. Neto adalah berat bersih atau berat sebenarnya dari suatu barang. Tara adalah potongan berat suatu barang, yaitu berat kemasan. Pada kantong semen tersebut tertulis neto atau berat bersih 50 kg. Kemudian hubungan antara bruto, neto, dan tara. Bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Neto sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Dan tara sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Contoh soal, seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir tertulis bruto 100 kg, tara 2% dengan harga 1 juta rupiah. Semua gula pasir tersebut dijual dengan harga 14.000 per kilogram. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Diketahui bruto adalah 100 kg dan persentase taranya adalah 2%. Oleh karena itu, nilai tara adalah 2% dikali dengan 100 kg, sehingga didapat 2 kg. Dengan demikian, neto 100 kg dikurangi dengan 2 kg. Neto sama dengan bruto dikurang tara, sehingga 100 kg dikurangi dengan 2 kg tara. Didapat 98 kg. Maka harga penjualannya adalah 14.000 dikali dengan 98 kg, didapat Rp1.372.000. Karena yang ditanya adalah keuntungannya, maka kita menggunakan rumus untung, yaitu harga jual Rp1.372.000 dikurangi dengan harga beli, yaitu 1 juta, didapat hasil Rp372.000. Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.